Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Agung Acai Channel. Di channel ini kita akan bahas seputar kuliner, tempat wisata, hotel, dan review. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat ya. Hai teman-teman, kali ini Agung Aceh Channel ingin merekomendasikan salah satu tempat destinasi wisata yang cocok banget untuk anak-anak. Karena tempat ini banyak sekali miniatur dari berbagai macam negara loh teman-teman. Yap, kita mau ke Minimania Puncak. Minimania Puncak ini masih terletaknya di puncak bagian bawah ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk kalian yang mau naik mobil, naik motor, ini bisa banget karena Minimania ini terletak di pinggir jalan di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk. Dan tadi sudah ada tarif parkirnya teman-teman. Mungkin kalian bisa pause aja videonya untuk melihat berapa sih tarif parkir di Minimania. Untuk area parkirnya sendiri ini luas ya teman-teman, baik untuk parkiran motor ataupun parkiran mobilnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir deh kalau misalnya kesini tuh nggak kedapatan parkir, karena parkirannya ini sangat memadai bagi para pengunjung Minimania. Minimania Puncak ini terletak di Jalan Raya Cibogo nomor kilometer 72, Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Bogor. Minimania Puncak Bogor ini buka setiap hari ya teman-teman. Untuk jam operasionalnya sendiri, untuk di weekday dari pukul jam 8 pagi sampai dengan setengah 6 sore. Sedangkan untuk di weekend dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan sekarang kita masuk ke area tiketingnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang membawa anak-anak, jika tinggi badannya sudah melebihi dari 80 cm, itu sudah berbayar ya teman-teman. Dan berikut aku tampilkan apa aja sih wahana dan harga-harga yang terdapat di Minimania. Kalau kalian ingin lebih jelas, lebih detail, kalian bisa pause aja videonya ya teman-teman. Kemarin karena aku datangnya pas di weekend, jadi aku harus membayar tiket combo sebesar 50.000 per orang. Tiket itu merupakan tiket masuk ke wahana miniatur dan juga untuk area Sakura Park. Oh iya teman-teman, untuk informasi, kalau kalian ingin masuk ke Minimania, sebelum kalian masuk sebaiknya kalian ke toilet, karena di sepanjang area dalam dari Minimania tidak terdapat toilet ya teman-teman, jadi hanya di pintu masuknya saja. Tadi bisa dilihat ya, untuk toilet prianya saja itu bersih dan wangi ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam area dari Minimania. Untuk kalian yang kesini, kalau kalian datangnya itu pas siang hari, kalian tidak perlu khawatir karena dari Minimania ini disediakan topi caping. Ini yang letak topi caping ini harusnya berada di sini ya teman-teman. Dan di situ juga disiapkan untuk hair cup-nya. Cuman mungkin karena aku kesini sudah jam setengah 5 sore, jadi topi capingnya itu sudah nggak ada ya teman-teman. Baru masuk ke dalam area Minimanianya ini kita sudah disambut dengan berbagai macam bendera di seluruh negara. Dan juga ada bola dunia yang besar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bawa anak-anak ke Minimania, bisa juga sekalian mengajarkan kepada anak-anak, ini bendera-bendera ini dari negara-negara mana aja sih. Dan untuk jalanannya sendiri ini juga sangat ramah anak ya teman-teman. Ini sangat ramah untuk stroller dan untuk penyandang disabilitas untuk kursi roda ya teman-teman. Karena jalanannya ini nggak ada yang berkontur tangga. Karena area Minimania ini cukup luas, jadi sebaiknya kalau teman-teman mau melihat ada apa aja sih di area Minimania ini dan di mana aja, teman-teman bisa lihat di map dari Minimanianya ya teman-teman. Oh iya, tadi aku lupa menjelaskan. Tadi itu harga tiket combo yang aku belikan sebesar 50.000 per orang. Karena itu pas weekend, kemudian sekalian dengan masuk Sakura Park.
Tapi juga kita dapat dari harga segitu tuh kita dapat satu piece Cimory yogurt yang kemasan saset. Selain itu kita juga mendapatkan kupon diskon untuk kalian yang mau beli es krim, minuman, dan masuk ke wahana lainnya. Jadi kupon diskonnya jangan sampai hilang ya teman-teman. Jujur ini pertama kalinya aku ke Minimania Puncak dan aku sangat amazing sekali dengan Minimania Puncak. Karena apa? Karena nih miniatur-miniatur nya ini dibuat tuh sedetail mungkin dan dikasih penjelasan-penjelasan dari setiap miniatur yang ada loh teman-teman. Untuk koleksi miniaturnya sendiri pun tuh sangat lengkap. Cocok banget untuk jadi spot foto yang instagramable. Jadi nyesel nggak bawa anak-anak. Harusnya kemarin tuh aku bawa anak-anak ke sini. Jadi mereka bisa sekalian jalan-jalan, sekalian belajar, dan sekalian berasa keliling dunia dalam satu hari nggak sih? Dari setelah bola dunia itu, kita masuk ke area untuk moda transportasi yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa tahu deh ada moda transportasi apa aja sih yang ada di Indonesia, dari mulai jalur udara, darat, dan laut. Semuanya dibahas lengkap di Minimania. Wow, amazing banget kan teman-teman? Dan gak hanya miniaturnya aja, tapi di setiap miniaturnya itu tuh terdapat keterangan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ini miniatur apa, di keterangannya itu tuh dibahas lengkap banget. Cocok banget, bener-bener cocok banget tempat Minimania Puncak ini untuk dijadikan tempat edukasi wisata untuk anak-anak. Dan sekarang kita masuk ke negara Amerika Serikat. Dan kita sudah melihat ada gunung yang sangat terkenal di Amerika Serikat, apalagi kalau bukan Gunung Rushmore. Gunung Rushmore ini tepatnya berada di Dakota Selatan. Dan di permukaan granit Gunung Rushmore ini terdapat ukiran terbesar 4 kepala Presiden Amerika Serikat ya teman-teman. Tampak seperti nyata ya, seperti aslinya. Dan sekarang kita masuk ke negara Malaysia. Apalagi sih ikon yang terkenal di Malaysia kalau bukan Petronas Tower atau menara kembarnya teman-teman. Nih, lihat. Terlihat seperti bentuk aslinya ya teman-teman. Dan di situ tadi ada keterangannya. Dari Malaysia kita jalan-jalan ke Singapura. Di sini ikon yang terkenal di Singapura, apalagi kalau bukan Changi Airportnya ya teman-teman, yang sangat megah mewah itu. Dari Singapura kita jalan-jalan ke negara kita sendiri. Tebak, ini adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wow, keren banget teman-teman. Tuh lihat, wow, amazing banget. Bener-bener luar biasa banget teman-teman di sini nih. Aku tuh sampai terpesona banget karena bener-bener tuh miniatur landmarknya ini nih bener-bener detail banget dibikinnya. Keren banget. Dan sekarang kita jalan-jalan ke Emirates Arab, apalagi kalau bukan landmark yang terkenal adalah Burj Khalifa. Burj Khalifa ini merupakan gedung pencakar langit di Dubai, Uni Emirat Arab yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 4 Januari 2010. Ketinggian pencakar langit ini mencapai 828 meter atau 2.717 kaki ya teman-teman. Wow. Lanjut kita jalan-jalan ke United Kingdom. Di sini nih ada gedung 30 Mary Axe ya teman-teman. Gedung yang merupakan gedung tertinggi kedua di London, yang merupakan gedung pencakar langit yang terletak di City of London, yang merupakan juga distrik keuangan di London. Lanjut, kita ke area United States. Di sini nih ada gedung WTC atau Menara Kembar dari Amerika. Ingat kan waktu itu kejadian gedung WTC yang digempur oleh teroris pada bulan September 2001 lalu. Lanjut, kita sekarang mau jalan-jalan ke Hollywood. Dan sebelum kita masuk ke area Hollywood, di sini sudah ada pengunjung yang foto-foto. Karena memang Minimania ini nih cocok banget untuk teman-teman jadikan tempat spot foto-foto. Karena memang tempatnya ini nih sangat-sangat instagramable. Dan sekarang kita masuk ke United States.
Dan kita sudah lihat nih ada Hollywood Sign. Hollywood Sign ini adalah marka tanah dan salah satu ikon cultural terkenal Amerika Serikat yang berlokasi di Los Angeles, California. Yang berdiri di Monlia, teman-teman. Tuh, kita sudah berasa di Hollywood beneran gak sih, teman-teman? Dari Hollywood sekarang kita jalan-jalan ke Rusia nih, teman-teman. Dan ikon dari landmark yang terkenal di Rusia ini adalah Katedral Santo Basil, yang merupakan gereja yang mempunyai banyak kubah berbentuk bawang di kompleks Lapangan Merah Moskow. Dari Rusia kita jalan-jalan ke Perancis nih, teman-teman. Di sini ada Piramida Louvre, merupakan sebuah piramida kaca dan besi besar dikelilingi oleh 3 piramida kecil di Taman Museum Louvre di Paris ya, teman-teman. Dan ini nih ada keterangannya. Sekarang kita masuk ke Turki. Dan landmark yang terkenal dari Turki ini merupakan Masjid Sultan Ahmet atau Masjid Biru, yang merupakan masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Dan sekarang kita ke negara Belgia. Di sini ada landmark Atomium yang merupakan sebuah monumen setinggi 103 meter. Monumen ini berbentuk kristal besi yang diperbesar 165 miliar kali. Sekarang kita menuju ke Kanada. Ikon yang terkenal adalah Menara CN. Menara CN merupakan menara tertinggi ketiga di dunia. Lanjut kita ke negara Jepang. Negara Jepang terkenal dengan Menara Tokyo-nya ya, teman-teman, dengan tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Dari Jepang kita jalan-jalan ke Mekah nih, teman-teman. Untuk ikon yang terkenal di kota Mekah adalah Menara Abraj Al-Bait, yang merupakan sebuah kompleks bangunan yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi. Dari Mekah kita jalan-jalan ke negara Inggris. Apalagi yang terkenal kalau bukan Istana Buckingham. Buckingham Palace ini merupakan kediaman resmi Raja Britania Raya dan alam persemakmuran di London. Istana ini adalah tempat untuk peristiwa-peristiwa kenegaraan, tempat menyambut tamu negara, dan tempat kunjungan pariwisata. Seringkali dalam masa-masa kegembiraan, krisis, atau perkabungan, tempat ini juga menjadi pusat berkumpul untuk masyarakat Britania Raya. Sekarang kita ke Isle of Man. Di sini landmark yang terkenal itu adalah Lexi Hill, merupakan objek wisata, salah satu kincir angin. Hal ini terletak di 395 km dari Liverpool, 473 km dari Dublin, dan 780 km dari Birmingham. Sekarang kita jalan-jalan ke India nih, teman-teman. Apalagi ikon yang terkenal kalau bukan Taj Mahal. Taj Mahal ini terletak di Agra, Uttar Pradesh, India dengan ketinggian 73 meter. Dibangun pada tahun 1632 sampai 1653 dengan didesain arsitek Ustadz Ahmad Lahori. Dan pada tahun 1983 Taj Mahal ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO loh, teman-teman. Sekarang kita jalan-jalan ke negara Italia. Ikon yang terkenal di Italia adalah air mancur Trevi atau Trevi Fountain. Merupakan air mancur di distrik Trevi, Roma, Italia yang dirancang oleh arsitek Italia Nicola Salvi dan diselesaikan oleh Pietro Bracchi. Memiliki ketinggian 263 meter dan lebar 4.915 meter. Tempat tersebut merupakan air mancur barbecue tertinggi di kota tersebut dan salah satu air mancur terkenal di dunia loh. Lanjut kita ke negara Chili. Negara Chili terkenal dengan ikonnya Moai yang merupakan patung-patung monolit yang dipahat oleh orang-orang Rapa Nui di Pulau Pascha, bagian timur Polinesia, antara tahun 1250 dan 1500. Sebagian besar Moai dipahat dari batu karang vulkanik lunak yang terdapat di daerah Rano-Raraku, di mana tersisa sekitar 400 Moai lainnya yang belum jadi.
Sekarang kita jalan-jalan ke Jerman. Ikon yang terkenal di Jerman adalah gerbang Brandenburg, merupakan bekas gerbang kota dan salah satu simbol utama Berlin, Jerman. Terletak antara Pariser Platz dan Platz des 18, merupakan satu-satunya gerbang yang tersisa yang sebelumnya pintu masuk ke Berlin. Satu blok ke utara berdiri Reichstag. Gerbang ini mengawali pemindahan Anter dan Linden. Jalan terkenal dengan pohon linden yang mengarah langsung ke kediaman kerajaan. Dan kalau ini teman-teman pasti tahu deh, ini adalah Menara Miring Pisa atau lebih dikenal dengan Menara Pisa yang merupakan menara lonceng gereja katedral di kota Pisa, Italia. Dan ini teman-teman pasti tahu deh, apalagi kalau bukan Menara Eiffel atau Menara Paris yang merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon utama negara Prancis dan salah satu struktur paling terkenal di dunia loh. Dan kalau ini kita ada di London, ikon yang terkenal di London adalah Big Ben. Big Ben adalah nama sebuah lonceng besar di tengah menara jam yang terletak di sebelah utara Istana Westminster, London, Britania Raya. Tetapi nama tersebut sering dipakai untuk menyebut menara jam itu secara menyeluruh. Dan ini adalah ikon Arc de Triomphe, merupakan monumen berbentuk pelengkung kemenangan di Paris, bertujuan untuk menghormati jasa tentara kebesarannya. Dan ini merupakan patung The Thinker dari Prancis ya teman-teman. Patung ini menampilkan sosok orang yang sedang berpikir keras. Lanjut kita ke Italia. Ikon yang terkenal adalah Piazza San Marco yang merupakan alun-alun utama di Venesia, Italia. Umumnya dikenal hanya sebagai Piazza. Dan ini adalah jembatan Sydney Harbour yang merupakan jalur utama untuk menyeberangi pelabuhan Sydney yang menghubungkan distrik pusat bisnis Sydney dengan wilayah utara Sydney. Di atasnya terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Dan ini adalah ikon The Motherland Calls atau Ibu Pertiwi Memanggil. Adalah pusat serangkaian monumen para pahlawan pertempuran di Rusia. Dan kita udah setengah jalan nih teman-teman. Dan di pertengahan jalan ini ada tempat buat kita istirahat sejenak, makan dan minum ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau membeli tiket untuk area permainan, bisa beli tiket di situ juga. Kemarin tuh aku kesini tuh udah mau hujan banget teman-teman, khawatir banget nggak dapet gambar keseluruhan. Tapi alhamdulillah aku bisa ambil gambar ini secara keseluruhan. Baru begitu sudah ambil semuanya dan akhirnya turunlah hujan. Dan ini di pertengahan ini juga masih ada stall-stall untuk area kita kalau mau beli makanan dan minuman ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian kehausan atau kelaparan di tengah-tengah perjalanan. Di samping itu juga dari miniatur juga ada untuk archery ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang membawa anak-anak bisa juga loh untuk panah-panahan dan itu berbayar ya teman-teman. Dan ini nih adalah Abu Simbel yang merupakan sebuah situs arkeologi yang terdiri dari dua kuil batu di selatan Mesir, tepatnya di ujung Danau Nasser atau sejauh 290 km barat daya kota Aswan. Dan ini kita memasuki piramida Agung Giza, adalah piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza.
dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia loh teman-teman. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Firaun dinasti keempat Mesir. Dan lanjut kita ke Akropolis, merupakan sebuah tempat peninggalan sejarah di Yunani. Tempat yang paling terkenal seperti Akropolis Athena, dengan alasan dari beberapa yang terkenal dalam sejarah bangunan didirikan di atasnya. Meskipun di daratan yang berasal dari Yunani, penggunaan model Akropolis dengan cepat menyebar ke koloni Yunani seperti Dorian Lato di Kreta selama periode Arkaik. Dan ini nih yang paling menghibur adalah rainbow slide atau perosotan pelangi. Di sini nih aku sama pas suami nih rebutan. Gak ada yang mau naik, tapi ya udahlah demi kebutuhan konten akhirnya suamiku ngalah. Dia naik ya kan, walaupun dia takut ketinggian, tapi ya sudahlah daripada aku yang naik ya kan. Dan ini nih lucu banget. Coba bayangin deh, dia takut ketinggian, tapi dia pegang kameranya itu di tangan kanan. Dan dia cuma pegangan dengan satu tangan aja. Kebayang gak sih? Aduh maafkan ya. Untuk rainbow slide ini berbayar ya teman-teman. Untuk per orangnya harganya Rp15.000 untuk sekali perjalanan. Tuh, aku bayanginnya aja juga serem. Tapi ya udahlah, thanks to pas suami. Terima kasih sudah mau direpotkan untuk naik rainbow slide ini. Ternyata juga nggak serem-serem banget ya. Dan keamanannya ini juga sangat terjamin. Dan ini adalah Colosseum yang merupakan sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator. Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut dengan amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheater Flavium yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Situs ini terkenal di kota kecil di Italia, Roma. Colosseum ini dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton loh teman-teman. Dan di tengah area miniatur, di sini nih ada kuda poni ya teman-teman, dan ini berbayar 25.000 untuk anak-anak yang mau naik kuda poni. Dan di situ tempat untuk pembelian tiket kuda poninya ya teman-teman. Wah, Mini Mania nih paket lengkap banget. Di samping juga sebagai tempat wisata edukasi, juga bisa dijadikan tempat olahraga loh teman-teman. Gimana enggak, ini area luas banget dan kita harus puterin dengan berjalan kaki. Lumayan gempor juga, tapi ya udahlah dibawa fun aja. Toh juga apa yang kita lihat ini nih bener-bener wow, amazing banget. Dan ini nih bisa buat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tapi aku bersyukur juga sih aku kesini tuh pada sore hari, nggak siang hari. Karena kebayang nggak sih kalau pas siang-siang tuh panasnya seperti apa. Biarpun juga udah pakai topi caping, aku rasa kalau jalan sejauh ini juga ya mungkin karena aku jarang olahraga kali ya. Jadi ya antara kuat gak kuat gak tahu deh. Oke, sekarang kita ke Petra. Petra ini nih adalah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan, berbatasan dengan Gunung Jabal Al-Matbah. Dan ini mohon maaf ya teman-teman kalau pengambilan gambarnya nih agak terburu-buru, karena memang pada waktu aku kemarin itu kondisinya itu udah mau hujan banget, bisa dilihat kan langitnya yang mendung banget. Jadi ya udahlah kita ambil gambar semampunya aja. Ya mudah-mudahan gambarnya ini bisa memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Sekarang kita lanjut ke Forbidden City atau kota terlarang, yang merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok beserta anggota rumah tangganya selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing. Tempat ini juga menjadi pusat pemerintahan Tiongkok hampir selama 5 abad. Dan sekarang kita masuk ke tembok besar Cina. Tapi ini sayang banget ya teman-teman, itu ada orang-orangnya tuh yang jatuh gitu.
Ya, semoga aja nanti ke depannya mungkin dari pihak pengelola dari Minimania ini agak lebih memperhatikan kalau ada miniatur yang terjatuh atau apa ya mungkin bisa segera dibenarkan. Untuk tembok besar Tiongkok ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia loh teman-teman. Dan ini adalah kastil terbaik di Jerman yang dibangun oleh Ludwig II dari Bavaria. Kastil ini merupakan bangunan yang paling banyak difoto di Jerman. Tempat ini juga merupakan salah satu destinasi pariwisata di Jerman. Di Minimania Puncak ini terdapat 80 landmark dunia loh teman-teman. Dan kemarin tuh harusnya tuh aku naik skyride yang di atas itu ya teman-teman, pasti indah banget deh. Cuman ya balik lagi karena aku datangnya juga udah kesorean dan suasananya tuh juga udah mendung banget. Jadi aku memutuskan untuk nggak naik skyride-nya. Ya insya Allah nanti nextnya kalau aku kesini lagi sama anak-anak, aku pasti mau cobain deh naik skyride-nya. Dan gak hanya itu, tadi teman-teman bisa lihat ya ada bebek-bebek dan kita bisa loh kasih makan bebek-bebek itu. Kita membeli pakanan bebek itu seharga Rp10.000. Dan tadi teman-teman juga udah lihat ya, tadi tuh ada Candi Borobudur yang merupakan salah satu juga keajaiban dunia. Dan ini ada sekarang kita di New York yang terkenal dengan patung Liberty-nya. Dan di sebelah dari patung Liberty ini ada White House ya teman-teman, atau gedung putih. Lihat tuh, keren banget ya teman-teman. Bener-bener nih miniaturnya nih dibuat seciamik mungkin, caelah. Ya bener-bener tuh dibuat detail mungkin. Jadi juga kita kalau mau foto atau kita mau ngambil gambar, ya kita harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita merusak landmark-landmark yang ada. Dan sekarang kita masuk ke Kamboja. Di sini ada Angkor Wat. Ya, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Aku tuh ngambil gambar dari depan dan aku kelilingin tuh bener-bener tuh gambarnya tuh miniaturnya tuh bener-bener detail banget loh teman-teman. Gila, ini sih keren banget. Dan ini nih adalah jembatan emas di negara Vietnam yang merupakan sebuah jembatan pedestrian sepanjang 150 meter di perbukitan Bana dekat Danang, Vietnam. Tempat tersebut dirancang untuk menghubungkan stasiun kereta gantung dengan taman dan menyediakan pemandangan menakjubkan dan tempat wisata. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, jadi kalau misalnya kami update video-video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Dan juga boleh loh teman-teman kalau yang mempunyai tempat-tempat destinasi wisata yang bisa kami kunjungi, bisa juga kalian chat di kolom komentar. Dan sekarang kita masuk ke negara kita sendiri, negara Indonesia tercinta. Ini adalah ikon landmark dari Pura. Kemudian ini Candi Prambanan. Teman-teman pasti tahu ya, teman-teman, Candi Prambanan. Tuh lihat tuh, bener-bener kan ikon landmark dari Candi Prambanan ini dibuat sedetail mungkin loh teman-teman. Gila, keren banget. Salut untuk Minimania. Dari Indonesia kita lanjut ke negara Thailand. Di sini ada patung Budanya ya teman-teman. Patung Buddha ini merupakan ikon yang sangat terkenal di Thailand ya teman-teman.
Dan ini nih keterangannya Tugu Selamat Datang. Tapi kayaknya kita nggak ambil deh Tugu Selamat Datangnya. Ya udah lanjut aja ke sebelahnya. Ini adalah Gedung Sate ya teman-teman yang terletak di Bandung. Lanjut dari Gedung Sate kita ke Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan ini nih teman-teman pasti hafal dan tahu banget, apalagi kalau bukan ikon dari Jakarta, yaitu Monas. Dari Monas kita lanjut ke Jam Gadang yang ada di Sumatera Barat, Padang ya teman-teman. Kayaknya sih ini bukan hanya keliling dunia, tapi aku juga berasa jadi keliling Indonesia. Dan ini adalah gedung MPR DPR ya teman-teman. Di sebelah dari gedung MPR DPR itu adalah Istana Presiden. Dan di sebelah dari Istana Presiden itu adalah Masjid Istiqlal ya teman-teman. Dan masih di negara Indonesiaku tercinta, ini adalah Ekuator Monumen ya teman-teman. Dan ini teman-teman juga pasti tahu ya, ini ikon yang terkenal di Surabaya, yaitu Sura Enbaya Statue. Dan ini nih Masjid Istiqlal yang tadi berada di sebelah Istana Kepresidenan. Selain landmark yang terkenal di dunia, di sini juga ada patung anjing Hachiko loh teman-teman yang dari Jepang itu. Kalian pasti tahu deh kisahnya dari anjing Hachiko ini seperti apa. Dan sebelum kita keluar dari area miniatur, kita disambut lagi oleh stall-stall makanan dan minuman. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk kalian yang haus dan lapar, pengen cemil-cemil, bisa loh teman-teman beli di situ. Sekarang kita lanjut ke area Sakura Park. Ini nih area yang paling aku tunggu-tunggu. Untuk masuk wahana ini sudah termasuk tiket yang 50.000 tadi ya teman-teman. Lagi-lagi aku dibuat kagum oleh Minimania Puncak. Gimana enggak, aku berasa banget berada di Jepang teman-teman. Lihat deh pohon sakuranya tuh tumbuh bermekaran di mana-mana. Ya walaupun bunga sakuranya ini adalah bunga sakura buatan ya teman-teman. Tapi biarpun buatan sama sekali tidak mengurangi keindahan dari Sakura Park yang ada di Minimania Puncak ini loh teman-teman. Ini sih bener-bener keren banget, bener-bener jadi spot yang bisa buat kalian ajang buat foto-foto instagramable, kece banget. Dan di sini nih juga ada untuk kalian yang mau menyewa kimono, ini bisa di sini ya teman-teman. Itu harganya Rp25.000 untuk satu jenis baju. Maksudnya satu jenis kimono ya teman-teman. Jadi makin lengkap deh kalau kalian foto-foto di sini sambil mengenakan baju kimono, berasa banget lagi ada di Jepang gak sih teman-teman? Dan dinding merah ini nih juga bisa kalian jadikan ajang tempat spot foto yang instagramable banget nih teman-teman. Lihat nih, aku mau ngambil video ini aja tuh juga cukup lumayan nunggu lama ya, karena banyak banget pengunjung dari Sakura Park ini yang mengabadikan momennya di sepanjang dinding merah ini. Dan di sini kalau teman-teman mau menyewa naik perahu itu bisa banget ya teman-teman. Bisa naik perahunya dengan berbayar sebesar Rp20.000 per orang. Dan di situ tempat untuk membeli tiket masuknya ya teman-teman. Aku sarankan untuk teman-teman yang mau ke Minimania Puncak, sebaiknya teman-teman datang dari pagi hari. Jadi juga udaranya juga nggak terlalu panas dan semua area permainan juga kalian bisa
ikuti ya teman-teman. Karena nih kemarin nih aku datangnya juga udah kesorean banget. Jadi banyak arena-arena permainan yang aku nggak bisa ikuti teman-teman karena takut mepet waktunya, dan kebetulan juga ini makin sore suasananya juga makin mendung. Dan di sebelah kanan aku ini nih ada video 360 ya teman-teman, berbayar Rp35.000. Jadi kalau misalnya kalian sudah sewa baju kimono, kalian bisa juga loh mengabadikan momen di video 360 ini. Seperti mbak-mbak yang ada di depanku tadi. Oke teman-teman, demikian review tentang Mini Mania Puncak. Mini Mania Puncak ini dapat aku rekomendasikan sebagai salah satu tempat wisata terbaik yang ada di Puncak, yang merupakan tempat wisata edukasi untuk anak-anak. Keren banget. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya teman-teman, agar kami makin semangat untuk membuat video-video terbaru dan terbaik untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.